Menantu Super. Bab 3381-3390. Bab 3381. Apa yang terjadi lagi? Bentak. Ada suara yang tajam, dan Ye Sijun bahkan tidak memahami situasinya. Rasa sakit yang membakar tiba-tiba muncul di pipi kirinya. Han Sanqian menamparkan wajahnya dengan keras, membuat semua orang yang hadir tercengang. Beberapa orang di lapangan bahkan memalingkan muka karena tidak tega melihat Ye Sijun karena Han Sanqian menamparnya dengan keras. Zhu Yaner benar-benar terpana di tempat, benar-benar terpana. Ye Sijun sangat marah. Dia sudah cukup berlutut, tapi Han Sanqian, seorang bajingan, justru memperlakukannya seperti ini. Belum lagi rasa sakitnya, di depan orang-orang ini, dia, Ye Sijun, menyendiri. Bagaimana dia bisa dihina seperti ini? Tidak ada wajah Han Sanqian. Dia meraung keras, seolah ingin menakuti Han Sanqian dengan raungan marahnya. Tapi Han Sanqian tidak peduli sama sekali, dia hanya menatap Fu Tian dengan dingin. Apakah kamu bisu? Kamu. Simpul Fu Tian. Lakukan lagi, lebih rapi, lebih keras, jangan paksa aku melakukannya lagi. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengangkat matanya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan melihat ke langit. Tidak ada dua orang sama sekali. Keduanya mengertakkan gigi, saling memandang, dan setelah bersiap secara mental, mereka berkata serempak, Aku salah. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berdua tiba-tiba merasakan bayangan hitam melayang di depan mata mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, terdengar dua suara letupan yang keras. Saat yang lain memalingkan wajah mereka ke satu sisi lagi, wajah Fu Tian dan Ye Sijun muncul. Sekali lagi, satu orang menerima tamparan keras di wajahnya. Pada saat ini, kedua orang itu menjadi semakin marah. Fu Tian bahkan memaksakan dirinya untuk berdiri dan berdebat dengan Han Sanqian. Namun begitu dia mengangkat lututnya, bayangan hitam di depannya tiba-tiba muncul di belakangnya, dengan kaki yang besar. Lurus ke atas. Menginjak betisnya, dia dengan paksa menghentakkan kakinya yang baru saja terangkat, dan dia berlutut lagi di tanah. Apa yang akan kamu lakukan? Han Sanqian bertanya dengan dingin dari belakang, membuat tulang punggung Fu Tian merinding. Han Sanqian, jangan mendorong orang terlalu keras. Kamu meminta kami untuk berlutut, dan kami berlutut. Kamu meminta kami untuk mengakui kesalahan kami, dan kami mengakui kesalahan kami. Apa lagi yang kamu inginkan? Kemarahan Fu Tian padam oleh sikap dinginnya. Tapi kata-katanya masih sangat keras. Ye Sijun, kamu bilang ada sesuatu yang hilang dalam proses berlutut di tanah dan mengakui kesalahanmu. Han Sanqian menatap Ye Sijun. Ye Sijun secara alami mengerti bahwa yang hilang dari Han Sanqian adalah kata menangis. Tapi dia adalah pria agung setinggi 7 kaki yang bisa menumpahkan darah tapi tidak bisa meneteskan air mata. Itu adalah sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh wanita, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Fu Tian bingung, menatap Ye Sijun, dan berbisik, Sijun, apa yang hilang? Kamu bisa memberitahuku. Fu Tian hanya ingin segera mengakhiri sesi ini. Meskipun dia adalah seekor anjing di keluarga Ye, di depan banyak orang di luar, wajah lamanya mulai kehilangan arah. Ye Sijun mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, menangis. Menangis. Fu Tian tertegun. Dia jelas tidak menyangka bahwa hubungan seperti itu akan hilang. Namun, dia dan Ye Sijun mempertahankan sikap yang sama dan mau tidak mau berkata kepada Han Sanqian, seseorang bisa berdarah tetapi tidak bisa menumpahkan darah. Air mata. Han Sanqian, bukankah kamu mencoba memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang sulit? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa menangis? Pikirkan ibumu dan ayahmu yang sudah meninggal. Mungkin kamu akan keluar. Tentu saja, aku tidak keberatan mengotori tanganku. Aku akan terus membantumu dan memukulimu sampai kamu menangis, Han Sanqian terkekeh. Mendengar ini, Fu Tianzhen ingin berteriak, tetapi tidak perlu, meskipun itu hanya tamparan, mengingat kekuatan tangan Han Sanqian, tamparan ini benar-benar tidak ringan. Selain itu, tidak hanya menyakitkan, tapi juga memalukan. Bagaimana mereka bisa menyembunyikannya ketika mereka ditampar satu demi satu seperti seorang cucu? Fu Tian melirik ke arah Ye Sijun.
Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia jelas memberi isyarat kepada Ye Si-jun melalui matanya. Yang disebut pria sejati adalah orang yang bisa maju dan mundur, dan menahan ketenangan untuk sementara waktu. Ye Si-jun tentu saja tidak ingin dipukuli, jadi dia mengangguk. Hampir di saat yang sama, mereka berdua berpura-pura menangis. Meskipun menangis lebih jelek daripada tersenyum, setidaknya begitulah tampilannya. Aku salah. Keduanya menangis bersama. Tidak ada patah hati dalam adegan itu, yang ada hanya rasa terhina. Namun tiba-tiba, pada saat ini, dua tamparan ditampar di wajah mereka. Ketika keduanya berhenti menangis, mau tak mau mereka merasa sangat marah, dan apa yang terjadi lagi? Bab 3382, digoda hingga menangis. Mereka begitu kesal bahkan mulai merasa sedih dan hampir menangis. Bahkan Ye Si-jun sekarang terlihat sangat bingung dan bingung. Berlutut dan menangis, memohon untuk dilepaskan. Ini yang dia katakan, tapi dia benar-benar mengikuti semua langkah untuk melakukannya, dan dia pada dasarnya yakin sepenuhnya bahwa dia tidak melewatkan apapun kali ini. Tapi kenapa? Kenapa masih dipukuli? Futian tentu saja tidak berani membiarkan Ye Si-jun menyela saat ini, jadi dia hanya bisa bertanya dengan tegas, Han Sang-kian, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mempermainkan kami? Jika mulutmu terus jelek, aku akan benar-benar mempermainkanmu. Kamu harus berdiri tegak ketika kamu dipukuli. Kamu terus mengatakan kamu salah. Di mana kesalahanmu? Han Sang-kian mendengus dingin. Futian dan Ye Si-jun saling memandang dan mengangguk. Kemudian, keduanya kembali ke akting mereka yang sangat terkendali dan menangis lagi, lalu. Kemudian mereka berteriak serempak, Han Sang-kian, kami salah. Suara itu terdengar ke seluruh penonton. Tapi Han Sang-kian menggelengkan kepalanya sedikit, itu tidak benar. Salah. Apa yang salah? Aku tidak tertarik dengan permintaan maaf dari kalian berdua, atau dengan kata lain, kita punya cukup hutang dan sudah waktunya membayarnya kembali. Orang yang aku ingin kamu minta maaf adalah murid dari aliansi manusia misterius yang meninggal dengan tidak bersalah karena pengkhianatan mereka oleh kalian sekelompok penjahat berbahaya hari itu. Memahami. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian berdua. Meskipun banyak dari mereka menghabiskan waktu kurang dari sehari bersamaku, sejak mereka mengikutiku, Han Sang-kian, mereka semua adalah saudara dari Han Sang-kianku. Jika kalian berdua berani memberiku kepura-puraan palsu lagi, jika kalian menangis di sini, kalian berdua tenanglah, aku punya banyak cara untuk membuat kalian benar-benar menangis. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sang-kian melihat ke langit dengan ekspresi serius di wajahnya, dan bergumam sedikit ke arah langit. Apa yang saya lakukan hari ini adalah untuk menghibur saudara-saudara yang mati sia-sia, di masa depan, saya akan membunuh para pelacur ini dan membalas darah Anda dengan darah mereka. Keduanya ragu-ragu. Mereka mungkin akhirnya mengerti apa yang dimaksud Han Sang-kian dengan minat. Namun saat ini orang lain mengalihkan perhatiannya ke Han Sang-kian, mereka semua bekerja untuk orang lain dan hanya menjadi bawahan orang lain. Namun seringkali, mereka mati seperti bulu, dan tidak ada yang peduli dengan nyawa mereka, bahkan jika diperlukan, mereka akan menjadi umpan meriam. Meskipun mengambil jalan ini berarti Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja, siapa yang tidak berharap hidup Anda menjadi berharga? Bisakah kamu mengorbankan hidupmu demi Tuan yang bijaksana? Dan yang jelas sikap Han Sang-kian terhadap bawahannya membuat mereka iri dan terharu. King Ji juga terharu dengan mata penuh haru. Terkadang memberi tidak selalu berarti mendapat imbalan, tapi pemberian apapun perlu dibalas. Han Sang-kian sangat penyayang. Setidaknya dia bisa memberitahunya dengan jelas saat ini bahwa dia tidak bersama orang yang salah. Apa? Kamu belum memulainya? Han Sang-kian menundukkan kepalanya sedikit dan menatap mereka berdua dengan tenang, suaranya sedingin pembunuhan. Keduanya tertekan, meminta mereka untuk meminta maaf kepada beberapa orang tak dikenal, bahkan menangis dengan sedihnya. Ini sungguh menyakitkan, berlebihan, dan bahkan sangat menghina, namun saat ini, orang-orang berada di bawah atap, dan mereka harus menundukkan kepala. Emosi muncul sedikit, dan kemudian, saat mereka berdua terisak pelan, sesuatu yang tidak dapat disaksikan oleh Su Yansuo dan sekelompok orang kelas atas dimulai.
Saudara-saudara dari aliansi manusia misterius, kamilah yang mengkhianati kepercayaan kami dan tanpa malu-malu membunuhmu secara diam-diam. Dosa kami sangat serius sehingga kami lebih buruk dari babi. Saya minta maaf kepada Anda saat ini. Saya harap roh Anda di surga dapat memaafkan kita. Suara Fu Tian penuh emosi, seperti ayah yang sudah meninggal, dengan sikap saleh. Melihat bahwa Fu Tian telah memimpin untuk memberi contoh, Ye Sijun merasa sulit untuk berbicara, tetapi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak benar. Sebagai kepala keluarga Fu Ye, saya mengizinkan mereka melakukan beberapa pencuri seperti bandit. Saya tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan, dan hari ini saya berlutut di sini untuk meminta pengampunan Anda. Setelah selesai berbicara, mereka berdua memandang ke arah Han San Qian. Kali ini, Han San Qian akhirnya tidak lagi bersikap seperti sebelumnya, melainkan mengangguk puas. Kemudian, dia mengangkat alisnya, tersenyum sedikit, dan menunjuk dengan melihat. Saat ini, mereka berdua tidak bisa berlutut lagi. Bab 3383 Bagaimana memilih. Meskipun Han San Qian tidak berbicara atau memukul mereka lagi, apa yang ditunjukkan di matanya benar-benar membuat mereka marah. Dia ingin mereka berdua segera bersujud. Seperti kata pepatah, berlutut ke langit, berlutut ke tanah, lalu berlutut di depan orang tuamu. Mereka berdua, yang satu tua dan yang satu muda, sudah berlutut di sini sambil menangis memohon ampun. Ini sudah batasnya. Batasnya. Namun, Han San Qian masih belum puas dengan hal ini, bahkan ingin mereka bersujud dan berlutut. Han San Qian, bagaimanapun juga, aku adalah kepala keluarga Fu, mantan kepala keluarga Dewa Sejati. Terlebih lagi, aku jauh lebih tua dari saudara-saudaramu yang sudah meninggal. Berlutut sudah merupakan hadiah yang luar biasa, dan sekarang kamu masih menginginkannya. Saya untuk bersujud. Jika saya menjatuhkannya, bisakah mereka menanggungnya? Apakah kamu ingin jiwa tak berdosa dari orang-orang ini tidak memiliki kedamaian di neraka? Teriak Fu Tian dengan marah, tampak sangat tidak puas. Ye Sijun juga mengangguk, saya juga kepala keluarga Ye, dan saya memiliki status yang tinggi. Jika saya bersujud kepada mereka, dapatkah mereka menanggungnya? Dua bajingan, apakah kamu berpura-pura bersikap keren padaku? Ketika kamu membunuh orang, mengapa kamu tidak berpikir bahwa menindas anak muda seusiamu itu terlalu berlebihan? Ketika kamu membunuh orang, mengapa kamu tidak berpikir itu tidak pantas untukmu? Menyentuh mereka di statusmu. Sekarang kamu mulai membicarakan hal ini denganku. Aku beritahu kalian berdua bajingan bahwa mereka tidak hanya dapat menanggungnya, mereka bahkan dapat menyeretmu ke dunia bawah bersamamu, Han San Qian memarahi dengan dingin. Kedua anjing berstandar ganda ini, kini saatnya menebus dosanya, memberikan berbagai alasan dan retorika, namun tak pernah terpikir betapa sombong dan mendominasinya mereka saat melakukannya. Jika bukan untuk menyelamatkan Xia Wei, Trenggiling, dan yang lainnya hari ini, Han San Qian akan membunuh mereka semua dengan satu pisau. Mendengar omelan Han San Qian, mereka berdua menatapku dan aku melihatmu siapa yang tidak akan melakukannya lebih dulu. Bagi mereka, kau tahu sungguh tidak bisa ditoleransi. Han San Qian, kamu sudah muak kan? Meskipun kesepakatan antara kamu dan aku memang adalah pertukaran nyawa kita, daya tahan manusia ada batasnya. Kamu telah mempermalukan mereka berdua berkali-kali. Apakah kamu masih akan membuat kesepakatan ini? Pada saat kritis, Su Yansuo angkat bicara tepat waktu. Meski bukan dia yang merasa malu, bagaimanapun juga Tuan Ye adalah atasannya. Jika dia terlalu jelek, apakah bawahannya akan tampan? Kita semua berada dalam situasi yang sama, bagaimana mungkin Su Yansuo tidak memahami kebenaran ini? Cukup. Han San Qian sedikit mengernyit, merasa sangat tidak senang, apakah menurutmu permintaanku terlalu berlebihan? Karena kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Aku tidak ingin berdebat denganmu, tapi sebaiknya kamu tutup mulut. Kalau tidak, jika kamu marah, aku akan mengajakmu bermain-main dengan mereka. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han San Qian terus menambahkan, juga, jangan mengancam saya dengan kesepakatan. Xia Wei hanyalah temanku, tapi kedua anjing ini adalah musuhku. Jika kamu membuatku marah,
aku bahkan tidak akan membuat kesepakatan denganmu dan akan langsung membunuh mereka. Keluar. Han Sanqian memiliki kemarahan di matanya dan kata-katanya mendominasi. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Zhu Yansuo tercengang. Dia awalnya ingin menggunakan transaksi itu untuk berurusan dengan Han Sanqian untuk mengurangi tekanan pada Ye Sijun dan kedua orangnya. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Han Sanqian sama sekali tidak tertarik, dan bahkan pada gilirannya, mengancam untuk membatalkan transaksi untuk tutup mulut. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Zhu Yansuo lebih memedulikan kehidupan Ye Sijun daripada apapun. Mundur beberapa langkah sedikit, Zhu Yansuo memilih untuk kembali ke posisi semula, tidak berani memberontak sedikit pun terhadap Han Sanqian saat ini. Dilihat dari reaksi Han Sanqian saat ini, dia yakin Han Sanqian bisa melakukan apa yang dia katakan. Han Sanqian berbalik dan menatap ringan ke arah Futian dan Ye Sijun di tanah. Matanya yang indah penuh dengan amarah yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum. Bukan omong kosong, ambil pedang panjang dan tebas dengan satu serangan. Puff. Bab 3384 Saudara Hidup dan Mati. Terdengar suara yang tajam, diikuti dengan ledakan ratapan yang sangat menyakitkan. Sakit, sakit, sakit. Han Sanqian, aku mengutuk terus-menerus, Futian dan Ye Sijun masing-masing menutupi lengan mereka dengan rasa sakit yang luar biasa, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Darah terus mengalir dari tangan mereka yang tertutup. Di tanah, dua tangan tergeletak di tanah. Pemandangan itu tampak sangat menakutkan dan berdarah. Zhu Yansuo dan yang lainnya hanya tercengang. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Han Sanqian bisa begitu ganas dan kejam, dan dia tiba-tiba melakukan hal yang begitu kejam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia menebas dengan pedangnya, lengan kiri Futian dan tangan kanan Ye Sijun langsung terpotong oleh ujung pedang. Itu hanya tamparan di wajah tanpa mengeluarkan suara, tapi gerakan sebesar itu seperti anjing ganas tanpa mengeluarkan suara sangatlah berlebihan. Setelah Zhu Yansuo terkejut, dia sangat marah karena Han Sanqian melakukan ini dan jelas tidak menganggap serius siapapun. Tapi justru karena itu, meski dia semakin marah, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia sekarang sangat takut Han Sanqian, orang gila, akan menjadi gila, dan langkah selanjutnya tidak lagi sesederhana memotong tangannya. Sekelompok tentara tidak berani mengatakan apa-apa, dan banyak dari mereka bahkan tidak berani berbicara. Lagi pula, bos mereka saat ini ditebang seperti babi di sini. Jika mereka berbicara terlalu banyak, bukankah mereka akan berakhir menjadi lebih buruk? Han Sanqian tersenyum tipis kali ini, matanya penuh dengan jijik. Maaf, ini sedikit melenceng, dan masih jauh dari pikiranmu. Mengapa kamu tidak memberi saya kesempatan dan biarkan saya mencoba lagi? Begitu kata-kata itu keluar, jejak kepanikan melintas di wajah marah Ye Sijun dan Futian saat mereka melihat Han Sanqian sedikit mengangkat pedang di tangannya. Ye Sijun membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Maafkan aku, saudara-saudara dari aliansi manusia misterius. Aku lebih buruk dari babi atau anjing. Aku turut prihatin. Futian juga buru-buru mengikutinya, bersujud dan menangis serta memohon belas kasihan, saudara-saudara dari aliansi misterius, saya, dan anjing tua seperti saya ini, saya minta maaf kepada Anda, mohon maafkan kami. Han Sanqian membuka mulutnya sedikit, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu menginginkan martabat? Bukankah kamu mengatakan kamu menginginkan status? Bukankah kamu mengatakan mereka tidak mampu membelinya? Saya dapat menanggungnya, saya dapat menanggungnya. Mereka adalah manusia. Kami adalah anjing. Mengapa anjing-anjing ini tidak bersujud dan berlutut kepada orang lain? Han Sanqian menjawab dengan senyum jelek. Han Sanqian mendengus dengan jijik, kamu memang seperti anjing. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit. Ye Sijun dan Ye Sijun, yang berlutut di tanah dengan jari mereka, berteriak dengan suara dingin, saudara dari aliansi misterius, pernahkah kamu melihatnya? Pernahkah kamu mendengarnya? Kamu bekerja untukku, Han Sanqian, tetapi aku, Han Sanqian, tidak melakukan tugasku untuk melindungimu. Aku, Han Sanqian, kasihan padamu.
Hari ini, kedua pencuri ini telah aku tangkap. Aku berlutut dan memohon-mohon ampun. Saya hanya berharap Anda bisa tersenyum penuh pengertian. Di masa depan, aku, Han Sanqian, bersumpah akan membiarkan pencuri anjing yang membunuhmu saat itu menemanimu di jalan. Kamu bisa yakin untuk saat ini. Segera setelah dia selesai berbicara, pedang giok Han Sanqian memegang tangannya, meminum langit, berlutut dengan satu kaki, menutup matanya sedikit, dan dengan tulus menghibur jiwa saudaranya yang telah meninggal. Ada puluhan ribu orang yang hadir, dan terjadi keheningan. Semua orang menatap kosong ke arah Han Sanqian dan langit. Bahkan banyak orang yang tertular oleh Han Sanqian saat ini dan mau tidak mau mengikutinya dan berlutut ke arah langit. Mungkin, bagi mereka, setiap orang memiliki kubu yang berbeda dan hubungan yang berbeda secara alami, tetapi ada satu kesamaan yang dimiliki setiap orang, yaitu identitas. Mereka semua bekerja untuk orang lain, tapi mereka hanyalah bawahan yang menelepon dan minum, tapi mereka adalah saudara orang lain, saudara baik yang bisa dihubungkan dengan kehidupan. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan keduanya. Meski ribuan pasukan sia-sia, Zhu Yansuo sendiri mengetahui bahwa hati masyarakat telah bubar saat ini. Ledakan. Di sana, Qing Ji juga berlutut dengan satu kaki saat Han Sanqian berlutut. Melihat ke langit, dia bergumam, meskipun aku belum pernah melihatmu, karena kita semua berada di perahu yang sama, maka mereka juga bersaudara. Qing Ji ada di sini dan aku telah bertemu kalian semua. Setelah mengatakan ini, Qing Ji bersujud sedikit di tanah untuk menunjukkan rasa hormatnya. Penonton kembali terdiam. Setelah beberapa saat, Han Sanqian membuka matanya dan berdiri perlahan. Bab 3385 bagaimanapun juga, ini adalah Xia Wei. Saat Han Sanqian berdiri, Ye Sijun dan Futian di tanah tanpa sadar lebih sering bersujud, takut Han Sanqian sedang ingin memberi penghormatan kepada saudaranya saat ini, dan jika terjadi kesalahan, dia akan mengeluarkannya. Mereka. Saat ini, mereka berdua tidak peduli dengan identitas, status, atau usia mereka. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak memiliki wajah sekarang, jadi apalagi yang mereka pedulikan. Prajurit elit lainnya juga berdiri bersama Han Sanqian saat ini, dan masing-masing mundur beberapa langkah. Mereka masih ditakuti oleh Han Sanqian, si tukang daging, pembunuh, namun kemunduran mereka kali ini bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena rasa hormat. Semua orang menghormati orang yang setia, apalagi tuan yang jelas, seperti Han Sanqian yang memperlakukan bawahannya sebagai saudara. Setidaknya, inilah Tuan Ming, yang paling mereka nantikan untuk bertemu. Han Sanqian menoleh, seperti mata elang mencari mangsa. Ketika dia mengunci pandangannya pada Zhu Yansuo sangat ketakutan sehingga dia tertegun di tempat, ada apa? Apakah kamu membutuhkan seseorang untuk mendesakmu sekarang? Apakah kamu menguji kesabaranku lagi? Kata-kata Han Sanqian membuat Zhu Yansuo ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak tahu hal luar biasa apa yang akan dilakukan orang gila ini ketika dia marah. Dalam sekejap, dia menatap Zhu Yaner dan memberi isyarat agar dia datang kepadanya. Zhu Yaner tidak tahu apa yang akan dilakukan kakaknya saat ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan panik dan ingin menolak. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan, dan air mata terus mengalir di pipi indahnya. Pria yang ingin dia bantu dipukuli hingga jatuh ke tanah. Bukan saja dia tidak merasa bangga seperti yang dia bayangkan, tetapi dia sekarang dimanipulasi dan dipermalukan seperti seekor anjing. Ini membuat wajahnya gelisah. Harapan dan rasa suka yang muncul di hati saya pun hancur dan lenyap. Hal ini membuatnya putus asa, tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah dia akan kehilangan wajah cantiknya dan kembali ke keadaan jelek aslinya di mana dia bahkan membenci dirinya sendiri. Kecantikan dan keburukan seseorang diberikan oleh orang tuanya dan tidak boleh dibalik, tetapi hati manusia adalah miliknya sendiri, dan keburukan dan kecantikannya bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Betapapun cantiknya kulit seseorang, jika hatinya gelap, itu hanya cangkang. Itu saja. Han Sanqian meliriknya dengan dingin, dan kemudian dia fokus pada Zhu Yansuo. Keluarga Zhu memiliki seni pertukaran yang unik. Saya perlu meminjamnya dari reruntuhan kuil untuk sementara waktu. Setelah selesai berbicara,
Zhu Yansuo memalingkan wajahnya ke satu sisi, tidak sanggup melihat adiknya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia meminta beberapa pengikut untuk mengawal adiknya perlahan menuju reruntuhan kuil. Han Sanqian juga mengangguk pada Qing Ji dan memberi isyarat agar dia membawa Xia Wei ke dalam rumah. Begitu dia sampai di pintu, Han Sanqian berkata, "Tunggu sebentar." Jejak harapan tiba-tiba melintas di hati Zhu Yaner, dan dia berbalik untuk melihat Han Sanqian dengan penuh semangat, tanpa kesombongan dan rasa puas diri sebelumnya. "Kamu telah menggunakan obat-obatan untuk menjaga tubuh temanku dalam kondisi lemah. Sebaiknya kamu meminum pil ajaib untuk membantunya cepat pulih. Jika tidak, jika kamu kembali dengan wajah yang berbeda, adikmu akan menjadi seperti dia." Mengatakan ini, Han Sanqian mengalihkan pandangannya ke tempat lain, sama sekali tidak melihat ke arah saudara-saudari Zhu. Dia adalah penguasa kota yang harus jatuh ke dalam kota, dan ada pasar gelap bawah tanah terbesar di sini untuk melakukan berbagai transaksi. Secara alami, dia sangat diperlukan untuk hal-hal baik dari penguasa kota. Han Sanqian dapat mengatakan hal seperti itu, tentu saja dia sudah mengetahui hal ini, Zhu Yansuo tidak punya pilihan. Merupakan fakta yang tidak dapat diubah bahwa saudara perempuannya telah berubah menjadi jelek lagi, dan tidak banyak yang dapat dilakukan saudara laki-lakinya sekarang untuk menjamin keselamatan pribadinya. Bagaimanapun, Han Sanqian sangat kejam. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia ingin membuat saudara perempuannya terlihat seperti Xia Wei secara internal, Xia Wei masih dalam keadaan koma saat ini. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Han Sanqian? Tangan yang kejam. Mungkin, jika dia tidak bisa mengatasinya tepat waktu, adiknya malah akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, meski biayanya sangat tinggi, Zhu Yansuo bertekad untuk menjaga keselamatan adiknya. Saat sekelompok orang memasuki kuil satu demi satu, Ye Xijun dan Fu Tian akhirnya menghela nafas lega. Setelah berhenti bersujud, mereka duduk di sana berbaring seperti dua anjing pesek yang lelah. Di dalam kuil, ketika Zhu Yansuo dan rombongan masuk, sesaat, cahaya keemasan di dalam ruangan mulai bersinar terang. Setelah dipertahankan selama beberapa menit, cahaya keemasan di dalam ruangan mulai menghilang. Setelah beberapa menit, sekelompok orang perlahan keluar. Bab 3386 Dongxi dan Sisi. Wow! Ketika kedua wanita itu keluar lebih dulu, suasana yang awalnya menyedihkan menjadi aktif kembali, dan semburan seruan terdengar. Bahkan Han Sanqian, yang melihat ke samping dan melihat ke belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, dia sudah cukup melihat wajah Xia Wei. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa setelah beberapa hari bergaul dengannya. Bahkan sebelum memasuki kuil, Zhu Yaner masih memakai wajah ini di depan mata Han Sanqian. Mengembara. Namun terkadang makhluk di dunia ini begitu ajaib. Dengan wajah yang sama, Zhu Yaner bisa menjelma menjadi kecantikan yang top, namun jika digantikan dengan Xia Wei, istri aslinya, tidak perlu menggunakan kecantikan yang top. Cantik untuk jelaskan itu. Itu hanyalah serangkaian keindahan terbaik yang ditambahkan ke atas. Sosok dan penampilannya sangat serasi, tidak lebih dan tidak kurang, sehingga orang harus mendesah bahwa keajaiban pengerjaan di dunia ini bisa begitu sempurna. Cantik sederhana. Bahkan Han Sanqian tidak bisa menahan senyum. Ada kegembiraan bertemu kembali, ada juga kenikmatan dan apresiasi terhadap keindahan. Sebagai perbandingan, Qing Ji sudah dianggap sangat cantik, dan temperamennya yang unik membuatnya semakin menawan. Namun, berdiri di samping Xia Wei, Qing Ji tidak hanya tidak menunjukkan sedikit pun kecantikan, itu bahkan tidak biasa, tapi itu jelek secara ajaib. Bukankah ini sangat indah? Sekelompok orang semuanya tercengang. Mungkin dorongan fisik dan dorongan spiritual dapat dengan mudah dianggap sebagai kata-kata vulgar, namun nyatanya keduanya juga mencerminkan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap keindahan dari beberapa sudut yang sangat aneh. Saat ini, semua penonton merasa haus selama mereka laki-laki. Sial, aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Baru saja, Nona Zhu membuatku berpikir bahwa dia adalah batas kecantikan wanita, tapi sekarang dia telah melanggar sudut pandangku. Tidak heran Tuan Kota Zhu, yang tampaknya cukup saleh, akan melakukan hal kotor seperti itu di belakang punggungnya.
Faktanya, tampaknya normal jika saya memikirkannya dengan hati-hati. Jika saya jadi dia, saya mungkin akan melakukan hal-hal yang lebih gila lagi untuknya. Wanita cantik ini. Bagaimanapun juga, wanita ini layak menerima resiko apapun, termasuk nyawaku. Sial, bagus sekali sampai kamu tidak bisa menemukan kekurangan apapun, ditambah temperamennya yang unik. Sial, aku tidak tahan, dunia ini terlalu tidak adil kan? Kita semua terlahir sebagai manusia, mungkin ada kesenjangan antara keindahan dan keburukan, tapi kesenjangan sebesar itu benar-benar omong kosong, bukan? Apakah sekelompok orang mengeluh, meratap, atau berlama-lama? Mereka semua memiliki pemikiran dan pendapatnya masing-masing, namun satu hal yang tetap sama adalah semua orang sepakat tentang keindahan yang terbaik. Seperti kata pepatah, setiap orang mempunyai kesukaannya masing-masing terhadap lobak dan sayuran hijau. Ada yang menganggap keindahan seperti ini sangat indah, namun ada pula yang menganggapnya tidak indah. Bagaimanapun, setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, dan tentu saja pendapat mereka juga demikian. Berbeda. Namun hanya di Xia Wei, tidak ada yang aneh, atau dengan kata lain, kecantikannya yang serba bisa memenuhi semua jenis kebutuhan estetika, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mencari kesalahan. Futian dan Ye Xijun, yang semula terbaring di tanah, memanfaatkan kesempatan untuk mengambil nafas, namun karena kemunculan Xia Wei saat ini, mereka berhenti bernafas untuk beberapa saat. Sangat indah, sangat indah. Wajahnya sama, tapi kesenjangannya masih sangat besar. Belum lagi Ye Xijun tercengang, bahkan Futian, seorang bajingan tua, tiba-tiba merasa seolah-olah dia puluhan tahun lebih muda, dan bahkan merasakan jantung berdebar-debar. Ye Xijun mengatupkan giginya, suasana hatinya sangat rumit. Dia harus mengakui bahwa penampilan Xia Wei seperti kucing yang terus-menerus mempermainkan hati sanubarinya, membuatnya tidak bisa duduk diam sama sekali. Namun, karena kecantikan Xia Wei yang berlebihan itulah kebencian di hatinya semakin meningkat. Dia adalah teman Han Sanqian. Apalagi saat Xia Wei melihat Han Sanqian berdiri tak jauh dari situ, dia tertawa. Semua orang begitu terpesona dengan tawanya, tapi Ye Xijun juga tertawa dan menjadi gila. Karena dia bisa melihatnya, Xia Wei tersenyum, yang penting cara dia memandang Han Sanqian persis seperti itu. Tapi bukan ini yang benar-benar menghancurkan jiwanya, tapi saudara dan saudari Zhu Yansuo yang keluar dari reruntuhan kuil saat ini. Bab 3387 mimpinya hancur. Zhu Yansuo tampak pucat dan tampak tersesat. Di belakangnya, Zhu Yaner menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan tangan, karena takut terlihat oleh orang lain. Tetapi bahkan jika dia mencoba menyembunyikannya lagi, Xia Wei sudah memasang wajah jelek itu agar semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, meskipun mereka hanya melihat garis besarnya sekarang, semua orang sudah tahu secara kasar seperti apa dia sekarang. Dengan baik. Suara muntah terus naik turun, dan para prajurit yang berada sangat dekat dengan pintu kuil bahkan tanpa sadar melangkah mundur untuk menjaga jarak tertentu darinya. Lagi pula, wajah yang bahkan tubuh terbaik Xia Wei tidak dapat menahannya secara alami akan lebih mungkin membuat orang berbuat jahat jika itu terjadi pada tubuh Zhu Yaner. Meskipun dia menutupi wajahnya, Zhu Yaner dapat dengan jelas merasakan reaksi semua orang, terutama suara muntah, yang sangat merangsang jantungnya. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dia ingin segera melarikan diri dari tempat ini. Tapi dia juga mengerti bahwa pertempuran kali ini telah menimbulkan sensasi di seluruh kota. Jika dia pergi dari sini dengan gegabah, lebih banyak orang akan melihat penampilannya yang jelek saat ini. Dia tidak ingin pergi, dan dia juga tidak ingin pergi, dia hanya berharap dia tidak bisa menggali celah di tanah dan menggali ke dalam tanah. Panggilan. Ye Xijun benar-benar patah hati dan duduk terpuruk di tanah. Dia gagal. Dia tidak bisa gagal lagi. Mengingat kembali betapa bersemangatnya dia pada awalnya, betapa frustrasinya dia sekarang. Wanita yang disukainya hanyalah gadis jelek, dan kecantikan yang sangat disukainya hanyalah wanita di sebelah Han Sanqian. Dia pikir dia bisa menginjak-injak Han Sanqian, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah pada akhirnya, dia menjadi anjing tersesat. Zhu Yansuo menahan penghinaan, melirik para pengikut di sana, dan mengangguk kepada mereka. Pada saat ini,
Beberapa tentara juga melepaskan sepenuhnya tali besi terenggiling dan alat penyiksaan lainnya. 3.006 orang Han berkumpul. Pada saat yang sama, tangan 3.000 Han bergerak sedikit, dan semburan energi langsung menggulung Futian dan Ye Sijun dan melemparkan mereka langsung ke udara di luar rumah sakit. Zhu Yansuo dan yang lainnya langsung terkejut. Ketika mereka menyadarinya, mereka mengirim orang untuk mencari Futian dan Ye Sijun. Ketika mereka melihat ke belakang, Han Sanqian dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Taoti of Evil, yang telah jatuh ke dalam gencatan senjata di udara, hampir menghilang sejak lama karena empat tuan dan sekelompok elit terus memperhatikan situasi di bawah. Sial, sial. Melihat Han Sanqian menghilang, Ye Sijun yang ditolong lagi oleh sekelompok orang menjadi sangat marah hingga ia langsung melompat. Han Sanqian merenggut semua masa depan cerahnya, hanya menyisakan bulu ayam yang berserakan di lantai. Dia dipenuhi dengan kebencian, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya tanpa membunuh Han Sanqian. Banyak tentara di samping tidak berbicara, mereka hanya tidak berani, tetapi semua orang mengerti bahwa kemarahan Ye Sijun saat ini lebih seperti histeria yang tidak kompeten. Zhu Yansuo juga bergegas ke sini bersama sekelompok orang. Sebagai bawahan, dia secara alami harus menahan depresinya dan pertama-tama peduli pada Ye Sijun. Tuan Ye, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar kata-kata Zhu Yansuo, Ye Sijun tidak menjawab. Sebaliknya, matanya tertuju pada Zhu Yaner di belakangnya, yang menundukkan kepala dan menutupi wajahnya. Dia tiba-tiba mengabaikan lukanya dan berjalan beberapa langkah. Lalu, menggunakan sisa tangan kirinya, dia langsung meraih tangan Zhu Yan dan menunjukkan seluruh wajahnya di hadapannya. Meskipun dia telah memperkirakannya, selalu ada hal-hal yang tidak dapat dikhawatirkan oleh Huang He. Ketika dia dengan jelas melihat penampilan Zhu Yaner saat ini, mau tak mau dia merasa cemas dan marah. Dia mundur beberapa langkah dan terdiam beberapa saat. Zhu Yaner lebih suka memarahinya dan memukulnya, setidaknya dengan cara itu dia akan merasa lebih baik, tetapi kejutan dan ketakutan diam-diam inilah yang merupakan serangan dan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia dipenuhi dengan air mata, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan air mata, dan terisak pelan. Zhu Yansuo mengatupkan giginya dan mengangkat matanya, hanya untuk melihat Futian mengangguk ke arahnya. Dia segera mengerti dan tatapan tajam dan menyeramkan muncul di matanya. Saat ini, pihak Han Sanqian. Bab 3388 saya punya solusinya. Sekelompok orang telah melarikan diri dari tempat kejadian dengan cepat, dan mereka sudah jauh dari pusat kejadian. Bahkan jika mereka ingin mengejar, akan sulit bagi Zhu Yansuo dan kelompoknya untuk mengejar. Melihat hal tersebut, Han Sanqian akhirnya melambat, menemukan tempat yang relatif terpencil dan menghela nafas lega. Setelah melirik Xia Wei, lalu terenggiling dan lelaki tua itu, Han Sanqian bertanya dengan prihatin, apakah semuanya baik-baik saja? Tentu saja, King Ji tidak perlu berkata lebih banyak, dia tidak terluka sama sekali dari awal sampai akhir. Adapun Xia Wei, setelah koreksi transplantasi wajah, Zhu Yansuo mengkhawatirkan keselamatan saudara perempuannya, jadi dia tidak tahu obat ajaib apa yang dia berikan padanya. Kondisi mentalnya saat ini masih lumayan, dan karena dia tidak mengalami luka luar, dia baik-baik saja saat ini. Kondisi Xiao Chunhua tidak buruk, tapi lelaki tua itu, yang terlihat sedikit kuyu, memimpin dengan menggelengkan kepalanya, hanya saja dia sedikit lebih tua dan sedikit tidak berguna. Sejujurnya, tidak ada hantu cahaya bulan sialan itu. Kadang-kadang memancing untuk dilakukan kepadaku. Ini sangat sengit, aku masih bisa bertahan. Terenggiling pun tersenyum lembut saat ini, jangan khawatir, bukankah ada pepatah? Orang ini terbuat dari besi. Meski terenggiling saya bukan besi, baju besi ini jauh lebih keras dari besi. Han Sanqian tersenyum dan mengangguk. Untungnya, mereka bertiga bereaksi tepat waktu. Mereka awalnya sangat bersemangat setelah melihatnya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka hanyalah pelayan dan pengawal, mereka segera menutupi kegembiraan mereka di permukaan. Aktingnya mengandalkan satu set yang lengkap, betapapun bagusnya akting Han Sanqian, dia tidak akan pernah bisa menipu Zhu Yansuo dan gengnya. Ini semua salahku kali ini. Sanqian,
Kamu memintaku untuk memimpin tim, tetapi mereka mengikutiku dan jatuh ke tangan bajingan Zhu Yansuo itu. Aku benar-benar tidak mau menerimanya, tapi aku benar-benar minta maaf atas kalian semua. Trenggiling mengatakan ini dengan rasa bersalah. Menundukkan kepalanya. Kamu tidak bisa disalahkan sama sekali. Jika aku yang disalahkan, aku hanya bisa menyalahkan pria berwajah manusia dan berhati binatang itu, yang memanfaatkan bahaya kita. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Xiao Chunhua juga mengangguk kepada Han Sanqian, menunjukkan bahwa dia juga mendukung pernyataan ini. Tujuannya tentu saja berharap Han Sanqian tidak menyalahkan Trenggiling. Han Sanqian tersenyum, bagaimana saya bisa menyalahkan siapapun. Zhu Yansuo terlihat sopan, tetapi sebenarnya dia sangat pintar dan licik. Aneh kalau dia tidak mengikuti aturan orang seperti itu. Mendengar apa yang dikatakan Han Sanqian, sekelompok orang menghela nafas lega. Orang tua itu mengangguk, 3.000 benar. Tuan kota itu memang yang terbaik di antara semua binatang. Meskipun saya sudah lama tinggal di negeri iblis, saya tahu bahwa hampir tidak ada orang baik di sini. Tempat itu, tapi mereka juga mengira dia orang baik dan jatuh ke dalam perangkap. Namun, justru karena orang-orang dengan IQ tinggi inilah Anda memiliki peluang untuk bertahan hidup, kata Han Sanqian. Lelaki tua itu mengangguk tak dapat disangkal, justru karena orang lebih pintar maka mereka lebih banyak berpikir. Kalau Anda orang yang gegabah, Anda bisa saja membunuh orang dan mendapatkan barangnya tanpa meninggalkan akibat apapun, namun orang yang bijak harus memikirkannya, maka ia memenjarakan beberapa orang, agar jika ada keadaan darurat, keadaan tidak akan keluar. Situasi. Ngomong-ngomong, 3.000, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Chunhua berkata, orang-orang ini sangat kejam, tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Selain itu, kamu telah begitu mempermalukan mereka, mereka mungkin. Berbicara tentang ini, King Ji juga mengangguk, ya, Sanqian, Zhu Yansuo tidak terlihat seperti orang biasa. Jika dia membalas dendam, dia pasti sangat menggelegar, jadi. Saat ini, kota ini berada di bawah kendali mereka. Gerbangnya ditutup dan penjagaannya ketat. Jika kita bersembunyi saja, hanya masalah waktu sebelum kita ketahuan, kata Xiao Chunhua juga. Meskipun Xia Wei tidak berbicara, sorot matanya mengatakan segalanya. Dia selalu cerdas dan dapat menemukan masalah yang dapat ditemukan semua orang. Dia secara alami dapat memahami semua ini. Alasan mengapa dia tidak berbicara saat ini adalah karena dia tahu bahwa bersembunyi di kota ini sebenarnya sama sulitnya dengan mendaki ke kota langit. Namun, dia tidak ingin merepotkan Han Sanqian dengan bertanya lebih banyak lagi. Di saat yang sama, dia juga percaya bahwa dengan kecerdasan Han Sanqian, dia pasti punya ide sendiri. Han Sanqian terdiam. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Shijun dan kelompoknya untuk menemukannya, satu hal yang dia yakini adalah Ye Shijun pasti memiliki metode rahasia yang unik. Jika tidak, kuil tidak akan hancur begitu saja. Dengan cepat. Ditemukan. Apalagi bau aneh yang tiba-tiba muncul malam itu juga membenarkan pandangan Han Sanqian. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada gunanya bersembunyi, karena mereka akan segera ditemukan kembali. Tapi ini sangat membuat putus asa bagi orang lain, tapi bagi Han Sanqian. Saya punya solusinya. Bab 3389 giliran Anda untuk tampil. Ketika Xia Wei mendengar kata-kata Han Sanqian, Xia Wei tersenyum, tapi itu jelas bukan jenis senyuman karena keselamatan dan keamanan, tetapi hanya karena Han Sanqian memiliki caranya sendiri seperti yang dia harapkan. Beberapa orang lain memandang Han Sanqian dengan rasa ingin tahu yang besar, terutama King Ji. Karena mereka tidak banyak berhubungan dengan Han Sanqian, mereka tidak tahu betapa menakutkannya Han Sanqian dalam situasi putus asa. Berkata dengan ragu, ini adalah kehidupan dan kematian itu penting, dan mungkin seluruh keluarga kita akan mati di sini. Jangan dijadikan lelucon, oke? Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, apakah menurutmu aku tidak tahu apa artinya jika kita gagal? Dan menurutmu apakah aku tidak tahu seberapa besar Ye Shijun dan Zhu Yansuo ingin kita gagal? Sejujurnya, pencarian yang akan kita hadapi selanjutnya dapat digambarkan sebagai tingkat yang sangat buruk.
Dengan kata lain, jika menggali 3 kaki ke dalam tanah biasanya merupakan sebuah kata sifat, maka sekarang, pada hari-hari setelah jatuhnya kota, ini jelas bukan sebuah kata sifat, tetapi sebuah contoh yang benar-benar benar. Ini tidak berlebihan, juga bukan deskripsi apapun. Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan diri mereka di kota, Han Sanqian percaya bahwa dengan penyakit Su Yansuo dan kemarahan Ye Sijun, mereka akan benar-benar melakukan ini, sedikit demi sedikit. Kota akan melakukannya menjadi terbalik. Oleh karena itu, nyatanya tidak ada tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk tinggal di Gailosheng. Jika kamu tahu ini masalahnya, mengapa kamu tidak membiarkan mereka membiarkan kami keluar ketika kita membuat kesepakatan? King Ji bertanya dengan cemberut. Ini pertanyaan yang bagus, dengan kelihayan Han Sanqian, bukankah dia akan memikirkan hal ini? Jangan bicara tentang dia, bahkan gangster bodoh pun akan tahu cara menggunakan sandera untuk melarikan diri. Ini adalah masalah akal sehat. Tapi ada alasan mengapa Han Sanqian tidak melakukan ini. Dia meminta terlalu banyak, dan semakin Zhu Yansuo memikirkannya. Untuk orang seperti Zhu Yansuo, dia bisa sepenuhnya melepaskan cadar lembut dan sopan yang biasa dia gunakan untuk saudara perempuannya. Anda tidak dapat menjamin apakah dia benar-benar akan melakukannya ketika dia benar-benar putus asa. Dia sangat peduli dengan hidup dan mati Ye Sijun. Kelinci itu sedang terburu-buru dan akan menggigit orang, belum lagi Zhu Yansuo sama sekali bukan kelinci, melainkan jenis anjing ganas yang menggigit orang tanpa mengeluarkan suara. Oleh karena itu, Han Sanqian harus meninggalkan celah untuknya, dan Han Sanqian tidak bisa memberitahunya tentang celah ini. Dengan kecerdasannya, dia mungkin salah untuk sementara waktu, tetapi begitu dia mengetahuinya, dia akan sepenuhnya masuk ke dalam celah ini. Tentu saja, dia punya ide sendiri di kios, dan tentu saja dia tidak akan terlalu memperhatikan tuntutan Han Sanqian di kios, bagaimanapun, baginya, dia tetap pada intinya. Oleh karena itu, apakah Han Sanqian secara langsung memotong lengan Ye Sijun dan Futian, atau mengancam akan membuat saudara perempuannya terlihat seperti Xia Wei, bagi Ye Sijun, itu adalah jarak yang keterlaluan namun dapat ditanggung. Inilah manfaat warung. Akan lebih mudah bagi Han Sanqian untuk membawa semua orang kembali dengan selamat, dan juga akan lebih mudah bagi Han Sanqian untuk mengambil kesempatan untuk menyelesaikan balas dendam kecil pada tingkat tertentu. Tentu saja Han Sanqian juga sangat menyadari resiko dari kios ini, yaitu begitu Zhu Yansuo mengambil inisiatif mutlak, pengepungan dan penindasan terhadap Han Sanqian akan menjadi gila dan sangat menakutkan. Han Sanqian bisa mengatakan ini dengan sangat jelas. Setelah King Ji mendengar ini, dia tidak bingung sama sekali, tetapi menjadi lebih cemas. Karena kasusnya seperti ini, apakah ada gunanya mengatakan hal lain? Bagaimana bisa sia-sia? Han Sanqian tersenyum, semakin keras mereka datang, semakin bahagia saya, karena dalam kasus ini, jika mereka meleset, seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Ya, jika ini terjadi, pihak lain tidak akan dapat menemukan siapapun, dan pasti akan berantakan. Tapi premisnya adalah pihak lain tidak boleh ditemukan, tapi di mana lagi Luo Sheng ini bisa menemukan tempatnya. Han Sanqian tersenyum tipis dan menatap Trenggiling. Trenggiling tersenyum pahit dan berkata, sepertinya jalan buntu, tapi sayang Zhu Yansuo tidak tahu apa yang sebenarnya penting bagi Han Sanqian. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian tersenyum, giliranmu untuk tampil. Bab 3390 Temukan Gubuk. Trenggiling mengangguk, lalu mengeluarkan buku 8 kehancuran. Han Sanqian mendekati telinganya dan berkata, dengan kemampuanmu saat ini, seberapa dalam kamu bisa mengebor? Sekitar 100 meter, kata Trenggiling. Han Sanqian mengangguk, dan kemudian, dengan gerakan tangannya, dia mengirimkan sinyal rahasia yang dia bagikan dengan Mo Beitian dan yang lainnya. Hanya beberapa menit kemudian, Mo Beitian tiba bersama 2.000 saudaranya. Namun, melihat situasi Mo Beitian, terlihat jelas bahwa situasinya tidak optimis. Sial, kenapa kamu tidak meneleponku saat pertarungan begitu sengit tadi? Aku ingin memimpin orang keluar beberapa kali, kata Mo Beitian sebelum orang-orang itu datang. Tapi jangan bicarakan ini padaku sekarang. Jika kita pindah, sekelompok orang yang seharusnya jatuh ke kota juga harus menyadarinya. Ayo cepat pergi.
Saat berbicara, Mo Beitian sudah bergegas ke depan Han San Qian, dan kemudian, tanpa menunggu Han San Qian berbicara, dia menyeret Han San Qian dan melarikan diri ke depan. Namun Mo Beitian sangat tertekan, karena saat ia menarik Han San Qian, bukan saja ia tidak menarik Han San Qian menjauh, namun Han San Qian dengan paksa menariknya kembali seperti batu besar. Tepat ketika Mo Beitian terlihat bingung, Han San Qian tersenyum, melihat pasukan besar di belakangnya, dan berkata, apakah semuanya ada di sini? Mo Beitian mengangguk, kita semua di sini. Di mana tentara yang terluka? Prajurit yang terluka ada di tengah. Jika mereka berjalan di depan, mereka akan dengan mudah memblokir jalan dan memperlambat kecepatan barisan. Ibu Suri akan mudah tertinggal di belakang dan tidak mampu mengimbangi dalam beberapa langkah. Oleh karena itu, saya selalu letakkan di tengah agar bisa menjaganya di depan dan belakang. Kata Mo Beitian. Kemudian, dia berbisik ke telinga Han San Qian dan berkata, dalam 3 hari, luka banyak orang semakin parah. Saya juga tahu bahwa Anda dalam masalah sekarang. Saya, Mo Beitian, tidak pernah mau menyerah pada situasi ini, tapi, in situasi hidup dan mati ini, saya pikir para prajurit yang terluka itu bisa memahaminya. Mo Beitian takut Han San Qian akan kesulitan berbicara, jadi dia berinisiatif untuk berbicara. Han San Qian menggelengkan kepalanya, jika kamu, Mo Beitian, tidak meninggalkan saudara-saudaramu, akankah aku, Han San Qian, dapat melakukannya? Selain itu, saudara-saudara yang terluka hari ini semuanya terluka karena mereka membantu saya hari itu. Saya, Han San Qian, tidak hanya tidak dapat meninggalkan mereka, tetapi saya juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat mereka. 3.000, saudara tetap saudara, tapi semuanya harus fokus pada keadaan secara keseluruhan. Kesetiaan itu baik, tapi kalau berlebihan itu kebodohan. Percayalah saudara-saudara yang terluka ini, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. King Ji menyarankan. Begitu dia selesai berbicara, bagian tengah tim tiba-tiba mendengar suara berisik. Melihat sekeliling, beberapa tentara yang terluka berinisiatif menyerahkan posisinya di tengah dan berdiri. Kepala istana benar, saudara-saudara kita di istana 100 setan tidak takut berkorban. Kami di istana iblis surgawi tidak takut mati. Pergilah, dan kami akan mengambil bagian belakang. Sekelompok tentara yang terluka dengan cepat memahami maksud orang-orang besar itu dan berdiri satu demi satu. Melihat wajah tegas dari para prajurit yang terluka ini, Han San Qian tersenyum penuh arti melihat mereka. Han San Qian mau tidak mau merindukan saudara-saudara di aliansinya. Jangan khawatir, aku, Han San Qian, pasti akan menepati janjiku. Aku bilang aku tidak akan meninggalkan kalian, jadi aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Denganku, Han San Qian, tidak ada di antara kalian yang bisa mati, Han San Qian juga berkata sambil tersenyum percaya diri. Setelah mengatakan ini, di tengah keraguan dan kebingungan Mo Beitian dan King Ji, Trenggiling juga berjalan perlahan, tersenyum dan berkata, saya bisa membuktikannya. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia mendekati Han San Qian dan berkata, namun, ada terlalu banyak orang. Saya hanya bisa membawa mereka ke kedalaman paling banyak sekitar 20 meter. Lebih dari 20 meter. Han San Qian tersenyum, itu sudah cukup. Kalau begitu ayo kita mulai, kata Trenggiling. Han San Qian mengangguk, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada King Ji dan Mo Beitian untuk mendatanginya. Mereka berdua menatapku dan aku dengan bingung, bertanya-tanya obat apa yang Han San Qian rencanakan untuk dijual di labu ini. Saat keduanya mendekat, Han San Qian tersenyum dan berkata, saya ingin Anda membantu saya. Keduanya semakin bingung, apa urusannya? Bantu aku menemukan gubuk.